di dalam Kalau berangkat. misalkan ada orang yang nggak punya semuanya, tapi pengen dia punya niat baik untuk mengubah, dia punya pengen berkontribusi. Menurut lo uh, selain apa ikut memilih lah apapun itu namanya, kontribusi apa yang bisa dikasih orang anak muda ketika dia tidak punya tiga hal yang tadi lo sebutin? Apa kontribusi politik yang dia bisa kasih? Pertanyaan bagus sekali oleh Anda. Saya jurnalis Panji Pragiwaksono. Bagus pertanyaan Anda. Ini jawaban saya nih. Tapi jawabannya rada aneh nih. Jawabannya adalah, kalau lu pengen punya dampak secara politis, tapi nggak punya kemampuan yang tadi gue sebut untuk bisa masuk ke politik, maka peran lu di masyarakat adalah menjalankan hak politik dengan benar, supaya jadi contoh bagi orang lain agar mereka tahu gimana caranya menjalankan hak politik. Contoh. Bentar, nggak semua orang tahu hak politik. Ya oke. Hak politik itu termasuk memantau dan mengkritisi pemerintah dan menggunakan suaranya dalam pemilu, entah itu pilkada, pilpres atau pileg gitu. Nah, bagian paling penting yang tadi gue bilang adalah melakukan atau menggunakan hak politiknya dengan benar. Lalu dia bisa jadi contoh orang lain supaya orang lain juga dengan benar. Karena belakangan ini yang sering terjadi di masyarakat adalah dikotomi orang baik lawan orang jahat di politik. Biasanya kan ada yang bilang Erdogan sempat bilang kalau misalnya orang baik nggak masuk politik, orang jahat yang akan masuk. Lu setuju nggak? Itu bahaya sekali menurut gua pernyataan seperti itu. Dan dulu gue juga ngomong gitu, jangan salah. Dulu gue ngomong gitu. Dulu Mas Anies ngomong gitu. Dulu Pak Jokowi juga ngomong gitu. Dulu Prabowo juga ngomong gitu. Kenapa bisa ngomong gitu semuanya? Karena mereka merasa orang baiknya. Tapi tanpa sadar, ketika mereka memposisikan gue orang baiknya, yang di seberang akan merasa, lah, jadi menurut lu gue orang jahatnya, lu gak bener lu. Akhirnya yang jadi pemecah belahan gitu. Nah, cara pikir itu berbahaya. Karena kita akan kampanye terus. Kita akan ada pemilu terus. Kalau setiap pemilu semua orang dikotak-kotakin orang jahat, ini bangsa pecah belah gitu. Tapi kan perpecahan itu lu ngerasa nggak? Kalau di dunia media sosial, lu merasa suara-suara hawa-hawa pilpres yang kemarin itu kan masih ada, semua dimasukin lagi situ, udah tahu Menhannya juga jadi udah tahu Prabowo sekarang jadi Menhan, tapi kayak masih aja. Lu ngerasa menurut gitu gua juga? ada tapi makin menipis. Gua rasa sekarang masyarakat udah lebih cerdas. Jadi yang kemarin ini pengamatan gua, ada banyak orang yang untuk pertama kalinya menginvestasi dirinya kepada politik dan dengan itu dia bawa emosinya. Ada banyak banget. Nah, lama-lama, terutama sekarang-sekarang ini mereka sadar kayaknya gue nggak perlu naruh emosi gue deh di politik. Politik itu adalah kancah tempat kita bermain secara logis, pragmatis gitu. Bukan sesuatu yang kita bawa emosi, karena percuma. Maksud lu jangan terlalu invest emosi banyak itu karena? Ya, banyak hal. Pertama, karena nggak perlu. Lu akan patah hati dengan investasi yang lu taruh secara emosional. Terus kedua, itu hanya akan membawa kebencian kepada orang yang ada di seberang. Karena lu begitu percaya pilihan lu orang benar, lu akan tanpa sadar begitu percaya bahwa yang di seberang lu jahat. Dan ketika lu ngelihat teman ada di posisi seberang, terus keluar tuh pikiran, nggak nyangka ya, ternyata dia A atau ternyata dia B. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bahaya tuh. Dan selain itu, ngapain bawa emosi? Karena yang di atasnya, pelaku-pelaku politiknya, aduh itu mereka pragmatis sekali gitu. Jadi kadang-kadang ketika gue terjun ke politik, gue ngeliat ke atas, buset nih di antara kanan kiri, ternyata santai aja, nggak gimana-gimana banget. Nengok ke bawah sedih ngeliatnya orang pada berantem gara-gara politik gitu. Nah karena Pak Prabowo sekarang udah masuk kabinet, orang tuh jadi luruh dengan sendirinya. Kebencian mereka terhadap kubu Prabowo jadi luruh, kubunya Prabowo kepada Pak Jokowi juga luruh, jadi ngacak sendiri gitu. Nah ini akan membuat 2024 menarik karena kocokannya jadi ngulang dan kelihatannya sentimennya juga jadi riset dari nol. Setidaknya udah mendekat ke titik nol.